Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas materi mengenai The Chemistry of Life atau kimia dalam kehidupan. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu The Chemical Context of Life, yang dimana dalam bab kedua unit pertama ini akan memperkenalkan beberapa konsep dasar kimia yang sejalan dengan kehidupan. Matter consists of chemical elements in pure form and in combination called compounds. Unsur-unsur tidak dapat dipecah secara kimia ke zat lain. Sebuah senyawa mengandung dua atau lebih elemen yang berbeda dalam rasio tetap. Oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen membentuk sekitar 96% dari materi hidup. Di sini ada elements and compounds atau unsur dan senyawa. Unsur memiliki arti zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat sederhana melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa merupakan kombinasi dari dua atau lebih elemen yang berbeda disatukan oleh ikatan kimia. Unsur-unsur dalam senyawa yang diberikan atau selalu digabungkan dalam proporsi yang sama dengan massa atau hukum proporsi tertentu. Ada 118 unsur dalam tabel periodik, namun hanya ada beberapa unsur pada sebagian besar makhluk hidup. Unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh manusia yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, dan unsur-unsur lainnya yang bisa kita lihat di dalam tabel ini. Dan ada juga presentasinya di mana oksigen 65%, karbon 18,5%, hidrogen 9,5%, nitrogen 3,3%, dan yang lain sebagainya. Atom merupakan unit terkecil dari elemen yang memiliki komponen seperti yang terlihat pada gambar, yaitu nukleus, proton, neutron, dan elektron. Dalam atom, elektron menempati kulit elektron tertentu. Elektron dalam cangkang memiliki tingkat energi yang khas. Distribusi elektron dalam cangkang menentukan perilaku kimia atom. Sebuah atom yang memiliki kulit luar yang tidak lengkap, kulit valensi, reaktif. Elektron ada di orbital, ruang 3 dimensi dengan bentuk tertentu yang merupakan komponen kulit elektron. Berikut ini saya tampilkan diagram distribusi elektron untuk 18 elemen pertama dalam tabel periodik. Ikatan kimia terbentuk ketika atom berinteraksi dan menyelesaikan kulit valensi. Ikatan kovalen terbentuk ketika pasangan elektron saling berbagi seperti yang terlihat pada gambar di sini. Molekul terdiri dari dua atau lebih atom kovalen terikat. Daya tarik atom untuk elektron dari ikatan kovalen adalah elektronegativitas. Jika kedua atom adalah sama, mereka memiliki elektronegativitas yang sama dan berbagi ikatan kovalen non-polar. Elektron dari ikatan kovalen polar ditarik lebih dekat ke atom yang lebih elektronegatif, seperti oksigen dalam H2O. Kemudian, ion terbentuk ketika atom atau molekul memperoleh atau kehilangan elektron dan menjadi bermuatan. Ikatan ionik adalah daya tarik antara dua ion bermuatan berlawanan. Bisa kita lihat pada gambar di atas ini. Bentuk molekul ditentukan oleh posisi atom-atom orbital valensi. Ikatan kovalen menghasilkan orbital hybrid yang bertanggung jawab untuk membentuk H2O, CH4, dan banyak molekul biologis yang lebih kompleks. Bentuk molekul biasanya menjadi dasar untuk pengenalan satu molekul biologis oleh yang lain. Chemical reactions make and break chemical bonds. Reaksi kimia membuat dan memutuskan ikatan kimia.
Reaksi kimia mengubah reaktan menjadi produk sambil melestarikan materi. Semua reaksi kimia secara teoritis reversible atau reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam dua arah. Kesetimbangan kimia tercapai ketika laju reaksi maju dan mundur sama. Kemudian bab kedua yang kita bahas yaitu Water and Life. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana struktur molekul air memungkinkan untuk berinteraksi dengan molekul lainnya, termasuk molekul air yang lainnya. Kemampuan ini mengarah pada sifat-sifat unik air yang muncul, yang membantu membuat bumi cocok untuk kehidupan. Polar covalent bonds in water molecules result in hydrogen bonding. Ikatan kovalen polar dalam molekul air menghasilkan ikatan hidrogen. Air merupakan molekul polar. Ikatan hidrogen terbentuk ketika daerah bermuatan negatif sebagian pada oksigen dari satu molekul air tertarik pada hidrogen bermuatan sebagian positif dari molekul air di dekatnya. Ikatan hidrogen antara molekul air adalah dasar untuk sifat air. Four emergent properties of water contribute to Earth's suitability for life. 4 sifat air yang muncul berkontribusi pada kesesuaian bumi untuk kehidupan. Ikatan hidrogen membuat molekul air tetap dekat satu sama lain, memberikan kohesi air. Air memiliki panas spesifik yang tinggi. Panas diserap ketika ikatan hidrogen putus dan dilepaskan ketika ikatan hidrogen terbentuk. Es mengapung karena kurang padat daripada air cair. Sifat ini memungkinkan kehidupan untuk ada di bawah permukaan danau dan laut kutub yang membeku. Air adalah pelarut yang serbaguna karena molekul polarnya tertarik pada ion dan zat polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Sifat-sifat air yang muncul mendukung kehidupan di bumi dan dapat berkontribusi pada potensi kehidupan untuk berevolusi di planet lain. Acidic and basic conditions affect living organisms. Asam dan kondisi dasar yang mempengaruhi organisme hidup. Poin pertama, molekul air dapat mentransfer hidron ke molekul air lain untuk membentuk H3O positif atau hidronium dan OH negatif atau hidroksida. Poin kedua, konsentrasi hidron dinyatakan sebagai pH. pH sama dengan min log hidrogen positif. Buffer terdiri dari pasangan asam basa yang menggabungkan reversif dengan ion hidrogen yang memungkinkannya untuk menahan perubahan pH. Pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Beberapa karbon dioksida larut di larutan, menyebabkan pengasaman laut yang berpotensi memiliki konsekuensi serius bagi organisme laut yang bergantung pada klasifikasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.